Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga karena melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermuafakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Gambaran persahabatan sebuah komunitas atau keluarga tercermin pula dalam kisah Yesus dan Lazarus, Maria dan Marta. Tiga tokoh ini adalah teman yang dikasihi Yesus. Jadi bisa dibayangkan bahwa kepada keluarga inilah Yesus sering berkunjung untuk beristirahat dan mengobrol. Dalam Injil setidaknya dijumpai 3 kisah tentang Yesus dan keluarga di Betania ini. Pertama tentang Lazarus yang dibangkitkan, kedua tentang Maria dan Marta. Akhirnya hari ini kita merenungkan tentang kembalinya Yesus ke Betania untuk mengadakan perjamuan setelah Lazarus dibangkitkan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kasih kepada Yesus yang menggerakkan hati Maria untuk melakukan pengurapan kepada Yesus dengan minyak narwastu yang bila dihitung nilainya sangat mahal. Minyak narwastu yang dituangkan Maria itu setara nilainya dengan setahun penuh upah kerja seseorang. Namun bagi Maria hal itu tidak menjadi suatu masalah. Dia tidak hitung-hitungan dengan Yesus. Satu hal yang mendasari Maria melakukan hal ini adalah karena kasihnya kepada Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali jika kita cinta akan uang adalah akar dari suatu kejahatan. Hal inilah yang terjadi pada diri Yudas. Yudas menegur Maria yang melakukan pengurapan kepada Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, bukan karena dia peduli dengan orang miskin, tetapi karena dia cinta akan uang.
Bahkan dikatakan dengan jelas bahwa Yudas seringkali melakukan korupsi pada saat dia dipercaya untuk memegang uang sebagai bendahara. Pikiran Yudas hanya uang saja. Hal ini dapat terlihat dari betapa cepatnya dia bisa menghitung berapa harga minyak narwastu yang digunakan Maria untuk mengurapi Yesus. Sifat seperti ini jugalah yang membawa Yudas sebagai seorang pengkhianat. Dia rela menjual Yesus yang adalah gurunya sendiri hanya demi uang. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, di zaman sekarang ini, hal seperti ini bukan hal yang asing untuk kita dengar. Jika kita melihat berita-berita kriminal, sebagian besar mereka melakukan kejahatan adalah demi uang. Dari mulai korupsi, perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan dilatar belakangi oleh motivasi karena uang. Jika seseorang sudah terbelenggu dengan uang dan memiliki sifat cinta akan uang, maka hal itu akan menimbulkan berbagai jenis kejahatan. Tidak usah berbicara mengenai perampokan atau korupsi, yang menggambarkan bahwa orang yang cinta akan uang memiliki fokus bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Hal ini membawa seseorang menjadi kehilangan iman dan kasih, bahkan sampai rela menyiksa dirinya hanya demi uang. Sikap Yudas sangat bertentangan dengan Maria yang memiliki kasih kepada Yesus, sehingga dia rela memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya untuk Kristus. Demikian juga dengan kita, marilah kita semoga dengan kasih kita sungguh-sungguh bisa menyiapkan hati untuk menyambut kebangkitan Kristus di hari Paskah nanti. Marilah dengan penuh kasih kita menyiapkan diri dan penuh dengan sukacita. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah kami hati yang tulus dalam mengasihi-Mu dan sesama kami, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh didasarkan atas kuasa kasih-Mu sendiri. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.